Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba laha. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Segenap puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang tiada sekutu baginya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari nama-namanya yang baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat, kasih sayang yang mutlak dan yang khusus. Keduanya Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya dan negeri akhirat, yang dari rahmatnya Allah curahkan berbagai nikmat dan karunia, pemberian dan keutamaan yang tidak sanggup untuk kita hitung. Di antara nikmat Allah yang terbesar yang harus kita syukuri adanya adalah nikmat al-Islam dan al-Iman. Keislaman dan keimanan yang masih Allah kokohkan pada diri kita sampai saat ini, dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dia tetap terus langgeng sampai akhir hayat kita di kandung badan, dan kita berjumpa dengannya dengan membawa nikmat al-iman dan al-Islam tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kesehatan dan juga waktu luang, yang dengan keduanya banyak orang yang terlalaikan dengan tidak memanfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya.
Dan kita berdoa semoga majelis ilmu kita kesempatan pagi hari ini dalam rangka kita memanfaatkan nikmat sehat dan waktu yang Allah berikan pada kita untuk talabul ilm. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita insyaallah taala di setiap Ahad pagi pekan yang ketiga di masjid yang mulia ini membahas kitab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim hafizallahu taala dengan judul kitabnya Idahul Mahajjah fi Bayanis Salaf fi Akhdid-Din wa Fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaihi. Yang dapat kita terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah rangkuman manhaj salaf dalam beberapa pokok-pokok pembahasan, baik terkait dengan akidah, terkait dengan dakwah, terkait dengan talabul ilm, terkait dengan muamalat wulatul umur, kita bermuamalah, berinteraksi dengan para pemimpin dan para penguasa, berkaitan juga dengan dakwah ilallah dan lain sebagainya. Kitab Idahul Mahajjah fi Bayan Sabili Salaf fi Akhdid-Din wa Fahmih wal amal bihi wa dawati ilaihi didasari oleh semangat beliau untuk menjelaskan kepada kita tentang manhaj yang ditempuh oleh ulama-ulama generasi salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in yang tidak hanya sebatas pembahasan tentang masalah tauhid dan akidah yang merupakan inti dari dakwanya para nabi dan rasul semata. Artinya tidak dipungkiri dan bahkan ini menjadi sebuah inti daripada dakwahnya para ulama-ulama salafus saleh untuk menegakkan tauhid ilallah, untuk menegakkan prinsip-prinsip tauhid rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Satu hal yang harus, wajib, lazim untuk ditempuh atas setiap orang yang mengikuti jejak generasi salafus saleh untuk berada di atas prinsip-prinsip tauhid yang lurus. Beliau menambahkan pembahasannya dalam masalah-masalah al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar wa da'wah ila Allah, kemudian mauqif as-sahih minal bid'ah, kemudian hak-hak yang terkait dengan para penguasa dan juga yang lainnya, di mana para ulama-ulama salafus saleh telah memberikan contoh yang baik tentang masalah-masalah tersebut, sehingga Islam yang sempurna ini ya dapat dirasakan dan dapat dijalankan
dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dengan benar, tidak parsial memandang masalah-masalah yang ada, namun bagaimana manhaj salaf dalam berdakwah, bagaimana manhaj salaf dalam bermuamalah dengan para penguasa, para pemimpin, bagaimana manhaj salaf dalam al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, bagaimana manhaj salaf dalam berinteraksi dengan kebid'ahan, pelaku bid'ah dan ahli bid'ah dan lain sebagainya. Semuanya tertuang dalam kitab-kitab ulama-ulama salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian dalam pembahasan-pembahasannya beliau mengikuti pola penulisan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di mana setiap judul pembahasan beliau sebut dengan istilah bab. Kemudian pembahasan dalam bab tersebut diawali dengan penukilan dari ayat Al-Quranul Karim yang sejalan dengan pembahasan bab tersebut, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian athar, peninggalan-peninggalan, penjelasan-penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan ulama-ulama berikutnya dari generasi tabi'in dan tabi'in sampai pada masa atau sampai ke zaman Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan sampai pada masa para masyayikh kita yang datang belakangan seperti Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, Fadilatul Syekh Al-Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, termasuk juga adalah Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, ya. Dan begitu seterusnya. Di akhir pembahasannya beliau sebutkan dengan masail atau kandungan intisari daripada pembahasan bab-bab tersebut. Menurut hemat saya, buku ini ya dan juga buku-buku yang lainnya yang membahas dengan senada cukup baik untuk kita jadikan sebagai bahan kajian kita untuk mengenali manhaj salaf secara utuh dan juga menyeluruh. Dan kita berdoa pada Allah tabaraka wa taala untuk diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, bagi penulisnya, bagi pembacanya, bagi pengkajinya, dan juga yang mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung memasuki pembahasan dalam bab-babnya. Kali ini kita masuk pada bab yang pertama, sebagaimana beliau sebutkan, bab ta'rif bis salaf. Saya berharap ada infokus yang bisa kita pakai ya, karena saya sudah siapkan slide-nya dan juga PDF-nya. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa disiapkan infokusnya ya, untuk lebih memudahkan para jemaah melihat dan mengkajinya begitu ya, supaya dilihat oh ini kitabnya, oh ini pembahasannya, oh ini dalilnya begitu ya, sama-sama kita mengkaji ya, sehingga tidak terfokus pada pemateri saja ya, namun juga para jemaah bisa turut menyimaknya begitu ya. Karena sejauh yang saya tahu kitab ini ya belum diterjemahkan dan diterbitkan ya. Ada keinginan dari kami untuk menerbitkannya. Penerjemahannya sudah selesai alhamdulillah ke dalam bahasa Indonesia ya, sehingga saya siapkan slide-nya dalam bahasa Indonesia sudah terjemahkan. Namun harus minta izin pada beliau ya, pada penulisnya. Beliau saat ini tinggal di Kuwait.
ya, bersama dengan para masyayikh yang ada di Kuwait. Sebagai informasi tambahan tentang buku ini, jadi buku ini ya saya terjemahkan secara bebas dengan rangkuman manhaj salaf. Yang disebut dengan rangkuman berarti dia terdiri dari beberapa pembahasan. Ya. Beliau mengistilahkan dengan kalimat jima', yaitu rangkuman. Jima' abwabit ta'rif bil mahajjah wa bayan manhajit talaqi. Ini pembahasan yang pertama atau pokok pembahasan yang pertama, rangkuman tentang definisi-definisi, istilah-istilah, ya, dan penjelasan tentang metode pengambilan ilmu. Yang kedua, jima' abwabil mauqif minal bid'ah wal mubtadi'ah, rangkuman tentang sikap yang benar terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah. Yang ketiga, jima' abwab luzumil jamaah, rangkuman tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan jamaah ahlus sunnah. Yang keempat, beliau sebutkan dengan jima' abwabis sultan, rangkuman tentang bagaimana sikap yang benar berinteraksi dengan para penguasa. Yang kelima, jima' abwabid dakwah, rangkuman tentang manhaj salaf dalam berdakwah. Yang keenam, jima' abwab al-ilm wal ulama, rangkuman tentang manhaj salaf dalam keilmuan dan interaksi kita dengan para al-ulama. Yang ketujuh, beliau sebutkan dengan jima' abwabil mauqif minal jama'at wa tahazzubat, rangkuman tentang sikap yang benar terhadap jamaah-jamaah, kelompok-kelompok dakwah. Yang kedelapan, dia sebutkan dengan jima' abwabil mauqif minal khilaf, rangkuman tentang manhaj salaf dalam sikap yang benar atau menyikapi perbedaan pendapat. Yang kesembilan, dia sebut dengan jima' abwabil jihad wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, rangkuman tentang manhaj salaf dalam masalah jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-10, jima' abwab masail takfir wal dhawabiti, rangkuman tentang masalah takfir dan kriteria-kriterianya. Kemudian penutup. Jadi kurang lebih ada 10 rangkuman pembahasan dalam kitab yang mulia ini, dan masing-masing pembahasan tersebut terdiri dari beberapa bab-bab, ya, yang berbeda jumlah babnya menurut penelitian dari penulisnya. Kita mulai dengan bab yang pertama, rangkuman tentang definisi-definisi istilah, penjelasan manhaj talaqi, metode pengambilan ilmu, ya. Bab yang pertama, at-ta'rif bis salaf, definisi salaf. Pertama kali beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pola penulisan pembahasannya mengikuti penulisan kitab tauhid. Jadi kalau kita sudah mempelajari kitab tauhid, maka kita mendapati pola penulisannya adalah disebutkan nama babnya, judul babnya, kemudian langsung ayat Al-Quran yang terkait dengan bab itu,
setelah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu adalah perkataan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in terus sampai pada masyayikh kita yang belakangan. Setelah itu ya, beliau langsung sebutkan masailnya, kandungannya, intisarinya, selesai. Jadi masail ini, kandungan ini dari beliau. Beliau menyimpulkan, beliau mengambil intisarinya dari penulis. Adapun penjelasan sebelumnya semua mengambil dari athar, peninggalan-peninggalan, ya. Dan itulah yang disebut dengan ilmu talaqi, yang kita harus berjalan di atasnya, yang kita harus membangun diri di atasnya, di mana amal kita ini yang kita yakini sebagai akidah dan tauhid kita, yang kita pahami ya, dengan apa yang kita lakukan harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu adalah yang berdiri di atas Alkitab, As-Sunnah, dan aqwal As-Salaf. Semua imam-imam mengatakan demikian. Ya. Semua imam-imam mengatakan demikian. Wabil khusus tentang perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan Alkitab dan Sunnah muttafaq alaiha. Dalil Al-Quran dan Sunnah disepakati semua. Ya, tentang perkataan sahabat sebagai hujjah, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah ya, di kitab sifat salat beliau, ya, sifat salat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan perkataan Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan, idza ja'al athar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Jika datang peninggalan athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata. Maksudnya apa? Sam'an wa ta'atan. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Wa idza ja'al athar an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Dan jika datang peninggalan athar, ya, penjelasan-penjelasan, perkataan-perkataan, ya, keterangan-keterangan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwan alaihim ajma'in, fa'ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, sam'an wa ta'atan, menerima dengan sepenuhnya. Wa idza ja'a anhum atau an ghairihim afwan, wa idza ja'a an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Jika datang dari orang setelah mereka, hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki dan kami laki-laki. Untuk sekelas Abu Hanifah. Artinya hujjah di situ adalah apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat beliau ridwan alaihim ajma'in. Ya, jadi itu sekali lagi saya ingin menjelaskan pola penulisan kitabnya. Ya. Maka penulis menyebutkan, setelah menyebutkan judul babnya, bab at-ta'rif bis salaf. Insyaallah taala ke depan nanti saya tampilkan PDF-nya, ya, slide-nya. Ya. Itulah kitab yang ada di depan kita yang kita kaji ini. Definisi salaf. Yang pertama, langsung beliau sebutkan ayat Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, lagi pertama-tama minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Disediakan untuk mereka, Allah sediakan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, demikianlah keberuntungan yang besar. Setelah membawakan ayat ini, beliau menyebutkan, ya, selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian datang satu kaum yang mana syahadat persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Berikutnya beliau sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Zubair ibn Adi radhiyallahu anhu yang mengatakan, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasyakauna ilaihi ma yalqauna minal hajjat, kami mengadukan kepadanya, kepada Anas bin Malik, tentang apa yang dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj As-Saqafi, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang cukup keras, ya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, faqala isbiru fa innahu la yati 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya syarrun minhu, lebih jelek dari yang sebelumnya. Hatta talaqqau rabbakum, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian sampai hari kiamat. Sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau membawakan athar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainil Ilm wa Fadlih, dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarla hadhil ummati quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wal iqamati dinih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti contoh, mengambil suri tauladan, panutan, maka hendaknya dia mengikuti, mencontoh dan mentauladani sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah umat ini yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit mengada-ada, yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak-jejak peninggalan mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ayat Al-Quran
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat. Hujjah semuanya ini. Hujjah dalam agama semuanya. Penulis menyampaikan pada kita fihi masail. Kandungan bab ini. Intisalinya apa? Penjelasan itu apa? Baru perkataan beliau penulis. Bisa kita tambah, bisa kita kurangi, ya. Tidak mutlak seperti karena itu ijtihad dari penulis. Apa yang beliau inginkan dari penjelasan ayat yang beliau sampaikan, hadis yang beliau sampaikan, perkataan sahabat yang beliau sampaikan, beliau ingin menarik intisalinya apa? Maka beliau katakan, kandungan yang pertama, ya, kesimpulan yang pertama, bayanul murad bis salaf wa annahum al-qurunul faddalah al-ula. Penjelasan yang dimaksud salaf, sesungguhnya mereka adalah generasi-generasi pertama yang utama, yaitu 3 generasi pertama. Jadi dari penjelasan ayat Al-Quran, hadis yang disampaikan tadi dan perkataan sahabat tadi, ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah generasi-generasi yang berada di zaman-zaman yang utama, yaitu 3 zaman yang utama. Ya. Yang kedua, anna sahabata khairun nas wa hum salaful ummah fi abwabil khair. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan mereka adalah salaful ummah, pendahulu umat Islam, fi abwabil khair, dalam semua bab-bab kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Ketiga, anna khairiyatas sahabah amatun fi kulli abwabiddin. Sesungguhnya kebaikan yang disandang oleh generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ammatun, menyeluruh, umum, ya, fi kulli abwabiddin, dalam semua pintu-pintu agama, semua bab-bab agama. Bab agama itu mudahnya akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Mudahnya pintu-pintu agama kita itu, ya, akidah, keyakinan, ibadah, transaksi muamalah, jual beli, dan akhlak. Dan kebaikan sahabat ada di semua pintu-pintu agama ini. Yang keempat, anal khairiyata taqillu bimururiz zaman. Derajat tingkat kebaikan itu berkurang bersamaan dengan perjalanan waktu. Perkataan siapa tadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Coba kita bandingkan zaman kita sekarang nih, abad 21 katanya, dengan abad pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih baik? Kejelekannya seberapa besar? Ya, kejelekannya. Kan begitu. Semakin jauh, semakin berkurang kebaikan itu. Ya. Annal intima lis salaf intima li khairil qurun wa intima lil haq. Sesungguhnya menyandarkan diri kepada salaf berarti penyandaran diri kepada zaman-zaman terbaik, yaitu 3 zaman terbaik, dan penyandaran diri kepada al-haq, kepada kebenaran. Selesai pembahasan menurut apa yang beliau sampaikan pada kita untuk menjelaskan tentang definisi salaf. Saya ingin tambahkan sedikit pembahasan kita.
yang terambil dari kitab Al-Mukhtasar Hasis fi bayan usul manhajis salaf ashabil hadis fi talaqiddin wa fahmi wal amal bi wa dawati ilaihi. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Isa Ma'alullah Faraj. Ini kitabnya. Penulis kitab ini Mukhtasar Hasis lebih senior dari Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim. Penulisan kitab ini berbeda dengan kitab yang kita bahas, ya. Namun pembahasan-pembahasannya jalannya sejalan, insyaallah taala, dan keduanya berada di atas manhaj salaf. Beliau sampaikan kepada kita tentang definisi dari manhaj. Sering kita mendengar manhaj. Manhajnya apa? Di manhaj salaf misalnya, manhaj ahlus sunnah. Manhajnya apa? Manhaj itu apa artinya? Manhaj itu sendiri apa artinya? Ya. Kita bicara akidah dan manhaj, akidah dan manhaj, ya. Ya, sering kita bicara seperti itu. Sering juga kita mempertanyakan tentang orang, bagaimana manhaj ya si fulan. Misalnya begitu. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Dan manhaj itu sendiri apa? Begitu ya. Maka beliau sampaikan, ya, penulis kitab Al-Mukhtasar Hasis, hafizallahu taala, beliau mengatakan, al-manhaju fil lughah at-tariqul bayyin al-wadih. Dalam bahasa, makna bahasanya, etimologis bahasa Arabnya, manhaj adalah at-tariq al-bayyin al-wadih. Jalan yang jelas, yang terang. Jalan yang terang, yang jelas. Tidak remang-remang, tidak kabur. Jelas, ya, terpampang, jelas terlihat jalan itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Wa likullin, dan bagi setiap umat, ja'alna minkum, kami jadikan untuk kamu syir'atan wa minhaja. Syariat dan minhaj. Ya. Ibnu Abbas mengatakan sabilan wa sunnatan. Jalan dan sunnah. Jadi kalimat minhaj itu jalan dan sunnah. Ya. Kalau bahasa kita metode. Secara istilah disampaikan penukilan dari kitab Manhaj al-Bahs al-Ilmi Indal Arab, yang ditulis oleh Jalab Musa. Al-manhaj fil istilah al-qawaid wad-dawabit allati tahkumu ayya muhawalatin lid-dirasati al-ilmiyah ka qawaid al-lughah al-arabiyyah wa usul al-aqidah wal fiqh wat tafsir haitsu tadbitu hadhihi al-ulum dirasat al-islam wa usulahu. Yang disebut dengan manhaj adalah kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria untuk memutuskan segala upaya penelitian ilmiah, pengkajian ilmiah. Jadi apa? Kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria untuk memutuskan segala bentuk upaya penelitian, pengkajian secara ilmiah. Seperti kaidah bahasa Arab, usul akidah, usul fikih, usul tafsir, dan yang lainnya, di mana ilmu-ilmu tersebut ditetapkan, diikat berdasarkan pengkajian secara Islam dan prinsip-prinsip keislaman. Bahasa mudahnya rumus. Garis miring C
dari segitiga tidak sama kaki, segitiga tidak sama sisi, ya, adalah akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau A-nya 4, ya, 3 maksud saya, A-nya 3, B-nya 4, maka hasil C-nya adalah 5. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, maka 9 tambah 16 25, akar 25 adalah 5. Itu yang disebut dengan apa? Rumus. Maka kalau ada nanya misalnya berapa garis miring C, ya, kalau A-nya 3, B-nya 4, dia jawab 6, maka kita katakan salah. Salah. Kenapa salah? Tidak menepati rumus, tidak sejalan, tidak sesuai dengan rumus. Begitulah manhaj dalam beragama. Cara ibadah Anda salah karena tidak mengikuti, tidak menetapkan rumus. Cara berakidah Anda salah karena akidah Anda tidak mengikuti rumus. Ya, cara berzikir Anda salah karena tidak mengikuti rumusnya, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan manhaj. Rumusnya siapa tadi? Manhaj salaf. Rumusnya generasi ulama-ulama salaf. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'in. Maka kalau ada orang yang beribadah dengan sesuatu, ditanyakan apakah ibadah Anda sudah mengikuti rumusnya yang dilakukan oleh misalnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Kan begitu. Dan begitu seterusnya. Itu disebut dengan manhaj, kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria yang memutuskan, menetapkan segala bentuk upaya penelitian dan pengkajian secara ilmiah dalam pandangan al-Islam, prinsip-prinsip agama Islam yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita ahamiyatul manhaj, urgensi pentingnya kita mengenali manhaj salaf ini. Ya. Beliau mengatakan, innal manhaja yahfadhu lil ilmi nizamahu wa ittisaqahu kama annahu yadbitul aqlal bashari wal amal dhihniyah biqawaidin thabitatin bihaisu tu'inuhu ala al-usul ila al-haqiqati fima yabhasuhu minal mawdu'at. Sesungguhnya manhaj ini memelihara ilmu. Rumus itu memelihara ilmu supaya tidak kacau ilmu itu, tidak rusak ilmu itu. Ya, manhaj itu dia yang memelihara ilmu, dia yang menjaga ilmu. Ya, apa namanya? Nizamahu, aturan-aturannya, wa ittisaqahu, dan alur-alurnya. Seperti halnya dia juga mengikat cara berpikir manusia. Perbuatan ya yang dilakukan oleh manusia, pemahaman-pemahamannya dengan kaidah-kaidah yang tetap yang dapat membantunya mencapai hakikat yang sebenarnya dari apa yang dia teliti, yang dia kaji. Hakikat yang sebenarnya keinginan siapa? Keinginan Allah dan Rasulnya. Satu kaidah manhaj yang dibangun oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allahumma shalli ala Muhammad dari kitab Lumatul I'tiqad Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Amantu billahi wa ma jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi wa ala murad rasulillahi. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah menurut keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah
dan kepada apa yang datang dari Rasulullah menurut keinginan Rasulullah. Itu hakikat kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya menurut Allah dan Rasulnya. Terkadang yang kita inginkan tapi kita nggak sampai karena tidak mengikuti manhajnya, atau kita sampai kepada yang bukan keinginan Allah dan Rasulnya karena tidak mengikuti manhajnya. Ya, berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia nggak mencapai kebaikan itu karena tidak mengikuti jalurnya yang semestinya. Ya, sudah ada jalur-jalurnya. Saya dari Bogor ingin ke Blok M Square misalnya, ada jalurnya, ikutin jalurnya. Ya, dari Jagorawi keluar misalnya Cawang, nanti masuk misalnya ke arah Blok M, sampai jalurnya. Tapi kalau saya masuk tol ke Cipularang misalnya, nyampe enggak? Sampai di Purwakarta, enggak di Blok M. Kan begitu. Ya. Nah ini tidak mengikuti jalur, tidak sesuai dengan jalurnya. Jadi dia tidak mencapai kepada tujuan yang sebenarnya. Karena tidak mengikuti jalurnya. Begitu. Itulah manhaj, itulah urgensinya manhaj, pentingnya manhaj. Pentingnya kita belajar manhaj. Ya, bagaimana kita menetapi keinginan Allah dan Rasulnya, mencapai keinginan Allah dan Rasulnya. Inna syarta qiyamal ilm wa taqaddumihi an takuna hunaka tariqatun sahihatun tahwi syattatal waqa'i wal mufradatil muba'athirah huna wa hunak wa talbit al alaqa bainaha faqtaqaddamal ilmu wa ta'akhuruhu marlathunna bi masailil manhaj aw mautuhunna bi masailil manhaj yadulu ma'aha wujudan wa adaman. Afwan, fataqaddumul ilm wa ta'akhurihi multahanun bi masail manhaj yadulu ma'aha wujudan wa adama. Sesungguhnya syarat tegaknya ilmu dan kemajuan ilmu di sana harus ada metode yang benar, yang mencakup berbagai realita-realita dan pembahasan-pembahasan yang sangat banyak, mengikat hubungan di antaranya. Maka kemajuan ilmu dan keterbelakangan ilmu tergantung pada masalah manhaj. Dia akan berjalan bersamanya wujudan wa adama, ada dan tidak adanya. Artinya jika sebuah ilmu, disiplin ilmu tidak ada metodenya, maka ilmu itu akan ditinggalkan terbelakang. Namun jika sebuah disiplin ilmu memiliki metode yang jelas, maka dia akan maju menempuh dengan metode itu, dengan jalan tersebut. Ya. Nah, ini definisi manhaj. Adapun definisi salaf, ya, definisi salaf, beliau mengatakan as-salaf fil lughati yutlaqu salaf wa yuradu bi ma'anin katsira. Penggunaan istilah salaf memiliki makna yang banyak. Ya, dalam penggunaan bahasanya, etimologis bahasanya. Yang pertama, salaf berarti taswiyah. Taswiyah itu adalah perataan, ya. Wa minhu al-mislafah bi kasril mim syai' yusawi bihil ard. Ada istilah mislafah. Mislafah itu sejenis cangkul untuk meratakan tanah. Bulldozer itu, ya. Bisa disebut dengan mislafah, untuk meratakan tanah. Dalam bahasa, penggunaan bahasanya. Yang kedua, istilah salaf adalah salam, artinya salam.
wa huwa naw'un min anwa'il bai'. Yu'ajjilu fihi thaman wa yudbitu sil'ah bil wasf ila ajalin ma'lum. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang disebut dengan akad salam. Disebut dengan salam atau disebut dengan salaf. Artinya adalah ya, mendahulukan pembayaran. Mendahulukan pembayaran, bayar di muka di awal ya, dengan menetapkan barang yang dibeli menurut sifatnya dan waktunya. Sifatnya dan waktunya. Ini disebut dengan bai' as-salam atau bai' as-salaf. Man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum fi zamanin ma'lum. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jual beli dengan cara salaf atau salam, maka hendaknya dalam timbangan yang maklum, yang diketahui, yang dikenali kedua belah pihak, ila ajali ma'lum, dan waktu yang juga diketahui oleh kedua belah pihak. Nanti diantaranya juga adalah istisna, pemesanan dengan disyaratkan membuat, namanya istisna. Ya, jadi kalimat salaf ya bukan kalimat yang muhdas, yang baru, tapi dipakai dalam bahasa-bahasa jauh sebelumnya. Yang ketiga, bimakna man madha wa taqaddam, orang yang terdahulu, yang sudah mendahului, yang sudah lama. Dan ini yang dimaksud. Fasalaful insan man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dzawil qarabatihi. Walihada sumya sadrul ula min at-tabi'in bis salafis salih wa huwa al-aghlab indal itlaq. Seperti disebutkan dalam Mukhtar As-Sihah. Maka pendahulu seseorang adalah yang mendahului kematiannya dari bapaknya dan juga sanak kerabatnya. Oleh sebab itu, generasi pertama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in adalah salafus saleh. Jadi sahabat-sahabat itu adalah salafus saleh, ya. Dan ini al-aghlab indal itlaq, penggunaan istilah secara mutlak. Jadi kalau disebut dengan siapa salafus saleh, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'in. Al-Qur'anul Karim atau dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan istilah itu. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni untuk mereka apa-apa yang sudah lampau, yang sudah lalu dari dosa-dosa mereka. Orang kafir berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, maka dosa-dosanya yang dahulu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaudu, namun jika mereka kembali kepada kekafiran, faqad madat sunnatul awwalin, sungguh telah berlalu sunnah orang-orang terdahulu. Ini ancaman sebenarnya. Ya, jadi gunakan kalimat salaf tadi. Ya. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapakmu, ya, kecuali yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga digunakan istilah salaf ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada rahmata ummatin qabadha nabiyahu faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha." Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat kepada satu umat, menurunkan rahmat kepada satu umat, Dia akan mewafatkan nabinya dan dijadikan untuk umat itu ya sebagai salafan, peninggalan ya orang terdahulu baina yadaiha ya bagi mereka. Jadi sebagai ibrah lalu diikuti jejaknya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, "Wala arani illa qad hadara ajali wa innaki awwalu ahli luhuqan bi wa ni'mas salafu ana lak." Dan tidaklah aku melihat diriku kecuali sudah dekat ajalku. Dan sesungguhnya kamu, hai Fatimah, adalah keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku. Maksudnya adalah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka diceritakan 6 bulan kemudian Fatimah Zahra wafat. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ni'mas salafu ana lak." Dan sebaik-baik as-salaf, pendahulu untukmu adalah aku. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan, secara bahasa saja istilah salaf itu istilah yang sudah ada sejak dahulu, digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar kalau ada orang yang belakangan mengatakan bahwasanya istilah salaf itu istilah yang muhdas, yang baru. Tidak benar itu. Ya. Tidak memahami penggunaan ya istilah-istilah tadi dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita tentang istilah salaf dalam istilah syara'. Beliau mengatakan, as-salafu yuradu bihim as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wattabi'una lahum bi ihsanin wa tabi'uhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa a'immatul Islam al-udul mimman ittafaqatil ummatu ala imamatihim wa idami sya'nihim fid din wa talaqal muslimuna kalamahum khalafan min as-salafin bil qabul. Dan imam-imam kaum muslimin yang adil yang disepakati oleh umat Islam akan keimamahan mereka, besarnya agungnya kedudukan mereka dalam agama, dan kaum muslimin menerima, mengambil ilmu dari mereka, generasi yang belakangan dari generasi yang sebelumnya. Duna man rumiya bibid'atin au luqiba ghairu madhiyin. Bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan atau disandangkan gelar atasnya dengan gelar yang tidak diridai. Ya, ada juga nih yang memahami secara rancu. Salaf itu adalah pendahulu. Abu Jahal juga salaf katanya, karena hidup pada zaman Nabi. Tidak benar seperti itu. Maka tadi ada kaitannya kata beliau nih. Duna man ruwiya au man rumiya bi bid'atin au lukuba ghairu mardin. Bukan orang yang tertuduh dengan kebid'ahan dan juga bukan orang yang disandangkan gelar kepadanya dengan gelar-gelar yang tidak diridai, gelar-gelar yang jelek. Bukan mereka. Maka disebut dengan salaf saleh.
Seperti siapa? Orang-orang yang datang yang terdahulu juga ada yang itu pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Di antara mereka adalah Khawarij, ada Rafidhah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah dan juga yang lainnya. Ya. Seperti penjelasan ya dalam kitab Lawami' al-Anwar al-Bahiyah yang disebutkan oleh Syekh Isa Ma'lullahi Farad Habillah Ta'ala. Nah, maka dikaitkan dengan as-salaf as-saleh. Ya. Ya generasi pendahulu yang saleh. Baik, ikhwan sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan dalam kitab Idhul Mahajjah fi Bayan Sabilis Salaf. Jadi kita sudah mengenal definisi manhaj dalam bahasa, dalam istilahnya, dan urgensi mempelajari manhaj, mengetahui manhaj. Kemudian yang kedua, kita sudah mengetahui juga tentang definisi salaf dalam bahasanya, dalam istilahnya. Maka kalau dikatakan manhaj salaf adalah metode, kaidah-kaidah, kriteria-kriteria, metode-metode ya yang dijalani oleh generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam beragama ini. Ya. Baru dikatakan dengan manhaj salaf. Kita kembali ke kitab Idhul Mahajjah fi Bayan Sabilis Salaf oleh Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala, di mana beliau membawakan pada kita surat At-Taubah 100. Surat At-Taubah 100 dan juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang tazkiyah khalidah min indi rabbil alamin li khairis sabiqin al-awwalin min as-sahabah rina alim ajma'in. Ayat-ayat yang seperti ini dan juga ayat-ayat yang lain yang merupakan tazkiyah khalidah, rekomendasi yang kekal sampai hari kiamat kelak, rekomendasi kebaikan yang kekal sampai hari kiamat kelak. Kenapa dikatakan kekal sampai hari kiamat itu? Ya, karena tidak dihapus ayat ini, tidak lagi dimansuh ayat ini, tidak lagi yang menghapus ayat ini. Sejak ayat ini diturunkan sampai hari kiamat kelak tetap berlaku ayat ini. Dan juga ayat-ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah, memberikan rekomendasi kebaikan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak demikian halnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada sahabat-sahabat, pengikut-pengikut dari nabi-nabi sebelumnya, kepada kaum Hawariyin misalnya, sahabat-sahabat pengikut Nabi Isa, kepada Bani Israel misalnya yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, belum lagi kepada nabi-nabi yang sebelumnya yang sedikit dan sedikit, ya kan? Di mana pengikut-pengikut dari nabi-nabi yang sebelumnya, sikap mereka kepada nabi-nabi mereka banyak terjadi apa? Perselisihan, pertikaian, pertentangan, bantah membantah, bangkang membangkang, ya, tidak nurut, neko-neko dan lain sebagainya. Yang notabene semuanya itu merupakan apa? Celaan sesungguhnya, celaan Allah kepada orang-orang yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, di mana sikap mereka yang tidak baik, tidak beradab kepada nabi-nabi mereka. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi SAW mengatakan, inna ahlaka man kana qablakum apa? Kathrata su'alihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim.
Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian celaka, binasa adalah banyak bertanya dan mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Kita lihat sajalah bagaimana kelakuannya Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai seberang lautan. Tapi setelah sampai di sana apa? Mereka mengatakan kepada Musa, ij'alana alihatan kama lahum aliyah. Buatkan untuk kita ini sesembahan sebagaimana mereka juga punya sembahan. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalianlah orang yang tidak mengetahui, kalian orang-orang jahil. Hawariyun pengikut Nabi Isa. Apa katanya? Mintakan kepada Allah untuk menurunkan apa? Ma'idatan, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan pada kami hidangan, makan dari langit turun. Untuk apa itu? Menetapkan keimanan mereka katanya. Sebagai hari raya untuk kami dan orang-orang setelah kami. Agar keimanan kami ini bertambah kuat. Masih tidak percaya dengan lisan Nabi Isa. Sampai meminta sesuatu yang apa? Sesuatu yang bahasa kita ini kurang ajar lah. Begitu. Apakah pernah ada dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap demikian kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan begitu. Dan bagaimana sikap-sikap mereka dalam keseharian dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat mereka tercela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memuji mereka dalam banyak ayatnya. Ya, kita dapati ada sahabat-sahabat yang dari kalangan Badui misalnya, orang-orang jauh pedesaan misalnya, orang-orang yang baru masuk Islam misalnya, ya orang-orang yang masih sedikit menimba ilmu-ilmu agama misalnya, ada sikap-sikap mereka sebagiannya yang yang kurang lah misalnya, tapi tidak menyebabkan mereka tercela dengan sebab itu. Dan Allah tidak mencela mereka dalam ayatnya Al-Quranul Karim. Semua bentuknya pujian. Semua bentuknya pujian, tazkiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta syajarah was-sabiqunal awwalun minal muhajirin dan lain sebagainya. Padahal kita saja cukup satu ayat saja ya untuk mendapatkan tazkiyah dari Allah Ta'ala. Cukup satu ayat sebenarnya. Tapi sekian banyak ayat Al-Qur'an tidak terhitung. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya melanjutkan lagi, tazkiyah kalau bahasa kita itu rekomendasi. Kalau bahasa kerennya itu KTBLC. Ya. Misalnya nih zaman sekarang, antum kalau enggak megang KTBLC tadi, susah urusan. Apa saja urusannya lah, susah urusan zaman sekarang. Betul apa betul? Ya. Bikin KTP saja. Bikin SIM saja. Ya. Ngurus NPWP saja misalnya. Bikin BPJS saja misalnya. Atau urusan-urusan yang lain. Belum lagi pekerjaan, belum lagi proyek, tender segala macamnya, tetek bengeknya seperti itu. Kalau enggak megang KTBLC, susah urusan. Betul enggak? Ya. Kemudian KTBLC di antara kita bertingkat satu dengan yang lain. Ada tingkatan RT, tingkatan RW, ya, tingkatan lurah, tingkatan camat. Itu mah masih kelas-kelas 3 lah. Tapi kalau sudah tingkatannya menteri, gubernur, sampai presiden misalnya, ngasih memo tuh tazkiyah rekomendasi, siapa yang bisa nolak? Siapa yang bisa nolak? Kan begitu. Untuk kehidupan kita nih di dunia, walillahil matsalul a'la. Lalu bagaimana dengan tazkiyah Rabbul Alamin Subhanahu Wa Ta'ala? Ya. Kemudian kadang-kadang rekomendasi kita manusia terbatas. Ada embel-embelnya,
ada maksud-maksud tertentu di balik apa yang kita berikan. Misalnya kan begitu. Entah dia dapat filah misalnya dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan menjalankan proyek-proyek yang lain, dapat proyek-proyek yang lain, misalnya segala macam komisi-komisi dan lain sebagainya lah. Ya. Kemudian pengetahuan manusia dengan manusia yang lain pun terbatas. Ya. A, B dan C. C ya. Yang berharap mendapatkan rekomendasi tazkiyah. C yang berharap. Tazkiyahnya bisa dari si A. Minta sama si A karena si C dekat dengan si A. Si A berikan. Tapi ketika si C minta dengan si B enggak ngasih. Anda enggak kenal sama ente. Si A mentazkiyah si C, tapi belum tentu si B mentazkiyah si C. Terbatas. Untuk kehidupan kita nih di saat ini ya di dunia. Walillahil masalul a'la. Lalu bagaimana kita hendak mempertanyakan tazkiyah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? A'lamu bima fis sudur. Sami'un alim. Alimun halim. Alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Keterbatasan manusia dengan manusia dalam segala hal. Maka tazkiyah Allah kepada hambanya dalam segala hal. Kenapa dikatakan tazkiyah Allah hanya urusan akidah saja kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak tazkiyah Allah kepada sahabat itu mencakup juga urusan dakwah, mencakup juga urusan muamalah, mencakup juga amal ma'ruf, mencakup juga urusan akhlak, semua. Karena Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin ada orang-orang rendahan menuduh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad sepertinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin? Mustahil itu. Berarti Allah tidak tahu apa akhir kesudahan keadaan mereka setelah Allah menurunkan ayatnya. Salah ngasih tazkiyah berarti Allah tabaraka wa taala. Kan mereka menuduh begitu. Ya. Semua sahabat-sahabat itu murtad sepertinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Dan mana mereka menghukum seperti itu? Justru mereka yang murtad dengan mengatakan demikian. Ya. Berarti Allah tidak tahu akhir kesudahan keadaan mereka setelah Allah menurunkan ayatnya. Allah tertipu dengan keberadaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi sudah wafat, mereka balik murtad begitu. Allah musta'an. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu diyakini oleh seorang muslim yang beriman pada Allah dan negeri akhirat? Tidak mungkin itu. Ya. Jadi banyak ayatnya. Maka sering saya sampaikan dalam surat Al-Fat ya. Surat yang ke-48 ya. Ayat yang 10 tadi yang sempat kita singgung. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Surat Al-Fat ayat 18, mohon maaf. Surat Al-Fat ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha, 'anil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ketika turun ayat ini, siapa yang beriman? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman yang datang belakangan tergantung apakah mereka sesuai dengan jalannya sahabat-sahabat itu atau tidak. Tapi yang jelas ayat ini
turun pertama kali untuk orang-orang yang beriman yang ada saat itu, yang hadir saat itu. Allah ridha kepada orang yang beriman. Siapa? Id yubayi'unaka, ketika mereka orang yang beriman itu membaiatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah pohon yang dikenal dengan Baitul Ridwan. Siapa yang Baitul Ridwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Ya. Bukan generasi sesudahnya, bukan. Orang-orang yang beriman yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ridwan itu. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anil mu'minin, Allah ridha pada mereka, orang yang beriman itu. Enggak cukup sampai di situ, Allah katakan fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui isi hati mereka semuanya. Allah Maha tahu isi hati mereka yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Kalau salah, iya, manusia bisa salah. Ya. Tapi berbanding dengan kebaikan, keimanan, kecintaan mereka pada Allah dan Rasulnya, jauh. Ya. Kesalahan itu sedikit, bisa terhapus kesalahan-kesalahan mereka itu. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim, lalu Allah turunkan ketenangan pada mereka, wa athabahum fatan qariba, dan Allah karuniakan pada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Surat At-Taubah ayat 100 berbicara kepada kita tentang siapa yang dimaksud dengan salaf itu. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lempeng nih, yang lurus, yang betul, yang benar, tiga dengan ayat ini nih, ya. Dan disebutkan lagi di surat Al-Hasyr 3, ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lempeng nih, yang lurus, yang benar nih, 3 dengan ayat ini atau ayat 100. Yang pertama, sabiqunal awwalum minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu siapa? Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, muhajirin. Yang kedua, ansar. Yang ketiga, walladzina tabauhum biihsan, orang-orang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar biihsan, dengan baik. The followers of sahabat, muhajirin wa ansar, para pengikut nih, orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhajirin dan ansar dengan baik, biihsan. Kalau mengikuti dengan baik berarti dengan ilmu, tidak dengan taklid, dengan ilmu. Kalau mengikuti dengan baik berarti tidak nambah, tidak ngurangi, tidak neko-neko, tidak mendatangkan pendapat yang baru, padahal sudah ada di kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Itu benar mengikuti dengan baik. Ya. Maka Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Demikianlah keberuntungan yang sangat besar. Kita buka surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Mulai dari ayat yang ke-8, 9 dan 10. Ini juga menunjukkan 3 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lempeng, yang benar. Tadi itu sejalan dengan surah At-Taubah 100 tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun.
Dan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Jadi kaum muhajirin digelari dengan shadiqun. Muhajirin itu shadiqun, orang-orang yang jujur. Ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Walladzina tabawwa'ul dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal mereka dan yang memiliki keimanan sebelum mereka, yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Siapa nih? Ansar. Ya. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan tidak didapati pada dada-dada mereka kebutuhan, keinginan dari apa yang sudah mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahului kaum muhajirin atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam keadaan sempit, membutuhkan. Wa may yuqa shuha nafsihi, dan barang siapa yang dapat memelihara dirinya dari kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang yang beruntung. Kaum Ansar disebut dengan muflihun. Jadi muhajirin shadiqun, Ansar disebut dengan muflihun. Dua. Kelompok yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah mereka itu setelah muhajirin dan ansar, tabi'in, tabi'in, dan terus sampai akhir zaman. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, baik dari kalangan tabi'in, tabi'in, dan terus sampai akhir zaman, yang berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan ya engkau jadikan dalam hati-hati kami ini penyakit terhadap orang yang beriman, kedengkian kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi golongan yang ketiga, orang-orang yang mendoakan kebaikan bagi muhajirin dan ansar, bukan justru orang-orang yang mencela muhajirin dan ansar, bukan justru orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mendoakan, ya, berdoa agar diampuni dosanya dan juga dosa orang-orang yang telah mendahuluinya dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Ya, kemudian juga poin yang terpenting yang disampaikan oleh penulis kepada kita ketika beliau menyimpulkan anna khairiyatas sahabati amatun fi kulli abwabil din, bahwa sesungguhnya kebaikan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ammah, menyeluruh, mencakup semua pintu-pintu agama. Tidak hanya sebatas pada masalah
akidah saja. Tapi semuanya, ya semua bagian-bagian agama, pintu-pintu agama. Yang tadi kalau kita ingin ringkas ya dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya kan begitu. Ya, jika kita ingin mengatakan itulah bagian-bagian daripada agama ini, maka sahabat menepati contoh ya yang terbaik untuk kita ikuti ya, dalam menjalankan agama ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk pembahasan bab yang kedua. At-ta'rif bis sunnah wa ahliha. Definisi sunnah dan ahlinya, yaitu ahli sunnah. Ya. Definisi sunnah dan ahli sunnah, ya, dan ahlinya. Beliau pertama kali membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang dapat mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang lurus. Demikian itulah diwasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ayat yang kedua, surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah ilmu, aku dan orang-orang yang bersama denganku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar-athar dari ulama-ulama generasi salaf. Hadis yang pertama, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di aw fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawadid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah." Rawal Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abu Daud wa Shahih Al-Albani fi Shahihah. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maka sesungguhnya siapa yang masih hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak, perselisihan-perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, para pemimpin yang lurus yang memberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawadid, gigit
sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa innahu kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dalalah, dan sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khallaftu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat ba'dahuma, setelah keduanya, ketika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menemuiku di telaga Al-Kautsar di surga. Rawahu Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi wa Hasan wal Albani. Wa qala qawamu sunnah Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani rahimahullah, qala ahlul lughah as-sunnah as-sirah wat tariqah, fa qawluhum fulanun ala sunnah wa min ahli sunnah ay huwa muwafiqun lit-tanzil wal athar fil fi'li wal qawl, wa li'anna sunnah la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulih. Dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, para ahli bahasa mengatakan sunnah adalah sirah wa tariqah, perjalanan hidup dan jalan. Sirah, ya, perjalanan hidup dan jalan yang ditempuh. Maka perkataan orang-orang yang mengatakan fulan ala sunnah, si fulan di atas sunnah, wa min ahli sunnah, dan si fulan termasuk ahli sunnah, artinya adalah orang itu sejalan, muwafiqun, sejalan, selaras, litanzil wal athar, dengan at-tanzil Al-Quranul Karim wal athar, peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, fil fi'li wal qaul, dalam ucapan dan perkataan, wali anna sunnah, dan karena sesungguhnya sunnah itu la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulih, tidak dikatakan sunnah jika dia menentang, berselisih, berbeda dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa sunnatu hiya tariqatul masluk, fayashmal zalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, wa hadhihi hiya sunnatul kamilah, wa lihadha kana as-salafu qadiman la yutlikuna isma sunnah illa ala ma yashmal zalika kullah. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن إياد وكثير من العلماء والمتأخرين، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم سنة بما يتعلق بالاعتقادات لأن أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan sunnah adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh, mencakup, berpegang teguh dengan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para khulafa, pengganti-penggantinya dari imam-imam kaum muslimin, ya, rasyidun, yang lurus dalam i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan, wal aqwal, dan ucapan-ucapan. I'tiqadat, keyakinan, amal, perbuatan anggota badan, dan ucapan, ya, selaras sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dalam keyakinannya
dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Ya. Itulah sunnah yang sempurna. Karenanya ulama salaf yang dahulu tidak memutlakkan istilah sunnah kecuali mencakup semuanya itu. I'tiqadnya, keyakinannya, ucapannya, dan perbuatan anggota badannya. Makna ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah ta'ala, wa katsirun minal ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang belakangan, ya, banyak di antara mereka mengkhususkan istilah sunnah untuk hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah i'tiqad. Li'annaha asluddin, karena dia pokok agama, inti sari daripada agama, kornya tauhid itu. I'tiqad, keyakinan itu adalah kornya, intinya, ya. Wal mukhalif fiha ala khatin azim, dan orang yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah, ya, sunnah itu berada di atas bahaya yang sangat besar. Qala Ibn Hazm rahimahullah, wa ahlu sunnatil ladzina nadhkuruhum ahlal haq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahum as-sahaba radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'ina rahmatullahi alaihim summa ashabul hadis wa man ittaba'uhum minal fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha aw man iktada bihim minal awwam fi syarqil ard wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah mengatakan, ahlu sunnah yang kami menyebutnya sebagai ahlul haq, selain mereka ada ahlul bid'ah, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jadi ahlu sunnah yang menyandang gelar ahlu sunnah pertama kali adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka nahjahum, dan setiap orang yang menempuh jalan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ahlus sunnah. Dan setiap orang yang menempuh jalan yang dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah ahlus sunnah. Dari kalangan para pemuka generasi tabi'in, kemudian ashabul hadis, para ahli hadis, lalu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para fuqaha, generasi terus demi generasi. Atau setiap orang yang mengikuti, mencontoh, mensuri tauladani mereka itu, ya, dengan baik dari kalangan orang-orang awam di timur dan di barat bumi ini. Rahmatullahi alaihim. Semoga Allah berikan rahmat pada mereka. Mereka lah ahlus sunnah. Jadi penulis membawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ulama-ulama salaf. Baru kemudian beliau menyimpulkan lagi, fihi masail, kandungan bab ini atau kesimpulannya. Anna sunnata hiya tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qaul wal fi'il. Sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya dan perbuatannya. Anna amal sahabat dakhilan fi ma'na sunnah. Perbuatan sahabat masuk dalam istilah sunnah. Ada sebagian ulama yang menyebutnya dengan sunnah sahabat, karena Nabi menyebut demikian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya. Wa anna ahla sunnah humul al-muqtafuna li athari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil usuluddin wa furu'ih. Yang termasuk dalam ahlu sunnah adalah mereka-mereka yang mencukupkan diri dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dalam pokok-pokok agama dan juga cabang-cabangnya. Irtibatul Quran bis sunnah wa sunnah bil Quran. Keterikatan antara Quran dengan sunnah, sunnah dengan Quran, yang tidak bisa dilepaskan keduanya. Ya, itu definisi sunnah. Iwan sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan saya, wallahu a'lam bishawab, sebagian besar masyarakat kita kaum muslimin
meremehkan sunnah. Didasari oleh sikap mereka tidak lengkap memahami istilah sunnah yang dimaksud. Karena istilah sunnah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam yang berbeda. Sunnah dalam pandangan ahli hadis sama dengan hadis. Kalau disebut dengan sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Maka yang dimaksud dengan sunnah itu adalah hadis Nabi SAW. Sementara makna hadis adalah ma'uthira anin Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Hadis adalah apa yang dinukil dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan dan penetapan. Sunnah sama dengan hadis. Sudut pandang disiplin ilmu masalah hadis. Sunnah dalam sudut pandang disiplin ilmu usul fikih masuk ke dalam rentetan al-ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifiyah syariah yang 5. Bacanya begini, yang 5. Wajib, sunnah. Haram, makruh, mubah. Wajib paling atas wajib, bawahnya sunnah. Yang paling bawah haram, atas sedikit makruh, tengahnya mubah. Mubah bisa naik jadi sunnah bahkan jadi wajib, dan mubah bisa makruh bahkan jadi haram. Maka sunnah 1 derajat di bawah wajib. Apa maknanya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul fil Usul, sunnah adalah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari', pembuat syariat, la ala wajhil ilzam, tidak ada keharusan mengerjakannya, sehingga hasilnya adalah yusabu ala fa'ilihi, yang mengerjakannya mendapatkan pahala, wala yu'aqabu ala tarikihi, yang meninggalkannya tidak berdosa. Mas puasa sunnah mas, enggak juga enggak dosa, dia enggak puasa. Mas sholat sunnah mas, enggak juga enggak dosa, dia enggak sholat. Mas zikir mas, enggak zikir juga enggak dosa, sunnah ini dia enggak zikir. Padahal ketika dia mengerjakan yang sunnah-sunnah itu, di mana yang sunnah pun diperintahkan untuk dikerjakan, dia akan mendapatkan sekian banyak pahala yang tidak terhingga. Mas hari Jumat baca surat Kahfi, sunnah ini nggak dikerjakan juga nggak berdosa, dia nggak baca surat Al-Kahfi. Sekiranya dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia mengamalkan sunnah itu, berapa banyak pahala yang dia dapatkan dengan baca surat Al-Kahfi itu? Berapa banyak keutamaan yang dia dapatkan? Ya, sempit memandang urusan sunnah hanya karena dia tidak berdosa ketika dia tidak mengerjakannya. Sombong, belagu, seakan-akan dosanya sedikit, ya. Dan seakan-akan pahalanya, deposito pahala sudah banyak, bisa menutupi dosanya, sehingga tidak perlu lagi pahala, lalu dia tinggalkan amalan-amalan sunnah yang mendatangkan sekian banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat-sahabat Nabi sallallahu tidak pernah meninggalkannya. Mencium Hajar Aswad, apa hukumnya itu? Sunnah.
Ya, sunnah. Maka kata Nabi, cium Hajar Aswad, kalau enggak sanggup dipegang, kalau enggak bismillah Allahu Akbar. Tidak ada sahabat yang meninggalkan perbuatan itu meskipun sunnah dikatakan, tidak wajib. Dan tidak ada yang menanyakan ketika dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah itu wajib atau itu sunnah, tidak ada. Semua contoh Nabi dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Umar duduk di bawah pohon, sedang jalan duduk di bawah pohon, ditanya, "Kenapa duduk di sini?" Tanya. "Aku melihat Nabi duduk di sini." Sebatas itu. Jalannya lenggak-lenggoknya Ibnu Umar itu sama seperti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jalan seperti itu? Karena aku melihat Nabi berjalan seperti itu. Enggak ada yang nanya itu wajib atau sunnah, enggak ada. Itulah bedanya kita nih. Ya. Yang buntut kasiran, banyak ngitung-ngitung amal, nimbang-nimbang amal, padahal dosa kita aja udah enggak kehitung. Ya kan? Udah banyak. Ketika disuruh untuk menegakkan sunnah, menjalankan sunnah, ya, dia membantahnya, menolaknya hanya karena ketika ditinggalkan dia berdosa. Ini tidak benar, sikap ini tidak benar, sikap yang seperti ini. Ya. Nah, maka yang diinginkan dari definisi sunnah dalam kajian manhaj itu adalah ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini. Dalam menjalankan syariat ini. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama. Itu yang diinginkan sunnah. Jadi kalau dikatakan salatnya mengikuti sunnah, salat mengikuti sunnah, ya, sesuai dengan sunnah. Apa maksudnya? Petunjuk Nabi, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya bukan salatnya salat sunnah. Yang wajib pun mengikuti petunjuk Nabi, salat sunnah pun mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut dengan sunnah Nabi di situ yang diinginkan adalah apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini. Baik urusan akidah, ya, perkataan, perbuatan, semua selaras dan sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan ahlu sunnah karena mereka berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini. Jadi klaim yang dipertanyakan, kalau ada yang ngaku ahlu sunnah, ya, tapi jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, enggak selaras, enggak sejalan dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Ya, bahkan dan para ulama mengatakan itulah Islam, itulah sunnah. Yang lurus itu tauhid. Sementara yang lain itu yang jalan-jalan yang banyak itu adalah kebid'ahan. Ya, kemusyrikan. Itu banyak. Kesyirikan itu banyak. Kebid'ahan itu banyak. Sementara yang tauhid satu, yang sunnah satu. Maka ketika kita mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, ya akan menyelesaikan belakang kita dari jalan Allah yang satu itu. Jalan yang lurus itu. Ya. Lalu juga dikatakan Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak kalian ibadah kepada Allah. Jadi di sini juga ada manhaj dakwah ini. Ngajak orang untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Itu dakwah yang harus ditegakkan seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu tagut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dan jauhi tagut. Jadi kalau ada dakwah ya yang tidak mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, ya, dan menjauhi dari kesyirikan-kesyirikan,
dia tidak berada di atas dakwahnya para nabi dan rasul. Wabil khusus tidak di atas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah. Yang terpenting juga ala basiratin, di atas ilmu. Kata saya Allah itu ilmu, basir itu ilmu. Dakwah dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Ilmu 3 aspek untuk dakwah itu. Ilmu amma yad'u ilaihi, ilmu anil mad'u, wal ilmu biwasailid dakwah. Mengilmui materinya, isi dakwahnya. Ilmu tentang materinya, isi dakwahnya itu diilmui, di atas dengan ilmu kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengilmui keadaan mad'u, objek dakwah. Objek dakwah. Yang ketiga, mengilmui wasailnya, metodologi dakwahnya atau fikih dakwahnya. 3 ini terangkum dalam pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Mencakup 3 kriteria dakwah ini. Insyaallah akan dibahas sendiri dalam rangkuman manhaj salaf dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini untuk kajian manhaj kita, ya. Pembahasan sampai 2 bab, ya. Mohon dari jemaah yang mengikuti terus untuk mencatat sampai di mana bab-babnya, karena kitab ini saya kaji di beberapa majelis taklim, ya. Tempat takut di sini berbeda dengan nanti jadwal di sana babnya mana. Itulah antum catatkan, hari ini kita sampai 2 bab, ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang di pekan ketiga insyaallah taala, ya, kita akan lanjutkan lagi, ya. Dan berharap juga pada pertemuan yang akan datang kita sudah ada infokus yang bisa kita gunakan, ya, bisa kita pakai. Nanti kita akan tampilkan slide-nya, ya, yang terjemahannya atau juga dengan kitab aslinya, ya, supaya para jamaah bisa bersama-sama untuk menyimaknya, ya. Ada pun yang ingin memiliki kitabnya, karena ini tidak dijual bebas, saya bisa berikan PDF-nya, kemudian di print out, kemudian dijilid sendiri, silahkan, ya. Jangan dijual belikan, tidak boleh, ya. Jangan dijual belikan, itu tidak boleh, itu. Ini ada hak ciptanya. Tapi kalau untuk, karena ini sudah di-upload di internet, ya, bisa di-download, ya, sehingga maknanya untuk umum, wakaf untuk kaum muslimin, tidak dijual belikan. Tapi kalau ingin di print out kemudian dijilid, ya, itu bagus menurut saya, ya. Silakan, tidak apa-apa. Ya, sampai di sini untuk kajian kita kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan dari para jamaah, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Mohon diulang untuk istilah salaf pada cara bahasa yang pertama, salam. Istilah salaf yang kata. Terkait dengan masalah salam, ya, atau pembahasan salam, gitu, ya. Iya. Jadi istilah salaf, bukan kalam, salam. Yang pertama, Pak. Iya, yang pertama salam. Ya. Jadi istilah salaf jika dipakai dalam urusan jual beli namanya salam. Salam. Ya, bukan kalam, bukan salam. Dalam di hadis Nabi itu, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa ajalin ma'lum. Siapa yang transaksi jual beli dengan cara salaf atau salam, hendaknya dalam timbangan yang dikenal, ya, diketahui bersama, dan dalam masa yang diketahui bersama antara penjual dan pembeli. Jadi salam ini seperti pesanan, tetapi bayarnya cash di awal semuanya. Bayar cash di awal semuanya, ya. Misalnya saya bilang, misalnya saya menjual HP yang seperti ini,
harganya misalnya 2 juta. Terus antum bilang, ya Pak, saya pengen beli Pak HP tersebut, mereknya, kemudian RAM-nya, ya, kemudian memorinya yang sekian giga misalnya, ya, harganya 2 juta. Kapan Pak? Di 1 pekan kemudian. Nah, maka yang 2 juta tadi dibayarkan cash, kemudian ini dikirim. Itu disebut dengan salam namanya. Ya, boleh yang seperti itu. Jangan duitnya saya terima, badannya nggak dikirim. Namanya apa? Penipuan namanya. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, ini disebut dengan jual beli salam. Ada syaratnya, harga itu, ya harga barang ini diterima semuanya. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan, ya boleh sebagiannya, sampai barang itu diterima kemudian sisanya dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu cara jual belinya seperti itu, yang disebut dengan salam atau salaf. Jadi istilah itu sudah ada sejak dahulu, sejak zaman Nabi SAW sudah dipakai istilah salaf atau salaf itu sudah dipakai. Bukan istilah yang baru begitu maksudnya. Hanya ingin menegaskan bahwasanya kalimat itu, kalimat salaf itu bukan kalimat muhdas, bukan istilah yang baru diadakan belakangan ini, bukan. Sudah sejak dahulu dipakai istilah itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, moga Pak. Oh, tasfiyah, ya, meratakan atau ya perataan. Ini dalam bahasanya, ya, salaf dalam bahasa artinya adalah dia meratakan. Karena orang Arab menyebut alat untuk meratakan tanah disebut dengan mislafah, sekop, cangkul, ya. Kemudian doser yang kita sekarang itu dipakai untuk meratakan tanah namanya mislafah. Kalimat mislafah, ya, alat, ismil alat, nama alat. Ya, dan itu ya sah-sah saja mereka menamakan seperti itu karena bahasa mereka. Ya, seperti ini misalnya. Dalam bahasa kita apa namanya ini? Tempat air ini. Gelas. Dalam bahasa Arab apa namanya? Bahasa Arab. Dalam bahasa Arab apa namanya dia disebut dengan kup misalnya. Cangkir, ya. Disebut dengan kup, cangkir misalnya. Kan? Atau ina. Itu kan bahasa mereka menyebut wadah tempat air itu dengan bahasanya. Nah, sama dengan menyebut sekop itu atau menyebut cangkul atau menyebut doser itu untuk meratakan tanah, mereka menyebut dengan mislafah gitu. Itu meratakan. Ini bahasanya ya. Kalau bahasa kan kenapa begitu nggak usah ditanyain, dari sononya bahasa. Ya, orang kita bilang pulpen, orang Arab bilang apa? Kolam. Kok kolam sih gitu? Ya dari sononya bahasa, kok nggak bisa diprotes? Bahasa, ya itu bahasanya. Wallahu a'lam. Yang lain cukup ya. Alhamdulillah kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap dengan mengkaji kitab ini semakin lebih menguatkan pemahaman kita, ya. Dan menguatkan keistiqomahan kita untuk berpegang di atas manhaj salaf dalam beragama, dalam menjalankan agama ini. Ya, kita mengikuti manhajnya ulama-ulama salaf, generasi-generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam menjalankan agama ini. Baik terkait dengan urusan akidah, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, ya, urusan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ya, dan juga yang lain sebagainya. Kita berharap pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk tetap istiqomah di atas agamanya dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita diberikan, dianugerahi dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.